Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiatri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkap keseimbangan tingkat rendah. Menurut teori Nelson. Nelson membangun teori yang disebut sebagai perangkap keseimbangan tingkat rendah bagi negara terbelakang. Teori Nelson dinyatakan pada hipotesa Malthus bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita di atas upaya penghidupan minimum, penduduk suatu negara cenderung meningkat. Menurutnya, penyangkut ekonomi negara terbelakang dapat diagnosa sebagai tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita pada atau dekat dengan kebutuhan biaya hidup pada tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita yang rendah. Laju tabungan dan setelah itu laju investasi neto kedua berada pada tingkat yang rendah. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menaikkan laju tabungan dan investasi melalui kenaikan laju pertumbuhan pendapatan nasional total ternyata dibuntuti oleh pertumbuhan penduduk yang mendorong balik pendapatan per kapita tersebut ke tingkat keseimbangan stabilnya. Nelson menyebutkan 4 kondisi teknologis dan sosial yang mendatangkan perangkap tersebut. Yang pertama, korelasi tinggi antara tingkat pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, kecenderungan yang rendah untuk menggunakan pendapatan per kapita tambahan guna meningkatkan investasi per kapita. 3. Kekurangan lahan yang baik untuk ditanami. 4. Metode produksi yang tidak efisien. Dia juga menunjukkan 2 faktor lainnya, yaitu kelambaban budaya dan kelambanan ekonomi. Kelambanan budaya menyebabkan kelambanan ekonomi dan begitu sebaliknya. Studi mengenai pembangunan negara terbelakang mengungkapkan bahwa kebanyakan dari mereka terjerat dalam perangkap keseimbangan tingkat rendah disebabkan oleh adanya kondisi yang disebabkan di atas. Nelson memakai 3 macam hubungan untuk menggambarkan perangkap ekonomi pada tingkat pendapatan rendah tersebut. Yang pertama yaitu pendapatan adalah fungsi dari persediaan modal, tingkat teknologi, dan besarnya penduduk. 2. Investasi neto terdiri dari modal yang tercipta dari tabungan dalam bentuk tambahan pada persediaan alat dari perlengkapan sektor industri, plus tambahan lahan baru pada luas lahan yang sedang diolah. 3. Dengan pendapatan per kapita rendah, perusahaan jangka pendek laju pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari peradaban tingkat pendapatan per kapita. Untuk keluar dari keseimbangan tingkat per kapita yang rendah memerlukan suatu kelambatan terputusnya melampaui tingkat pendapatan per kapita supaya dapat mencapai tingkat keseimbangan yang tidak stabil baru, di mana pendapatan berkembang pada laju yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk yang stabil. Nelson menunjukkan faktor yang dapat melepaskan diri dari perangkap tersebut adalah yang satu, harus ada lingkungan sosial politik yang menguntungkan di negara bersangkutan. 2. Struktur sosial harus diolah dengan memberikan tabungan lebih besar pada penghematan dan kewirausahaan. 3. Langkah-langkah harus diambil untuk mengubah distribusi pendapatan pada waktu yang sama, memungkinkan akumulasi modal oleh penanganan modal. 4. Harus ada program investasi pemerintah yang menyeluruh. 5. Pendapatan dan modal harus dinaikkan dengan dana yang didapat dari luar negeri. 6. Teknologi produksi yang lebih baik harus dipakai untuk memanfaatkan secara penuh sumber-sumber yang ada sebagai pendapatan naik dan input tertentu. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.